Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minatul Hairiyah dengan NIM 1022-145, Prodi Hukum Pidana Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi sebagai salah satu tugas untuk memenuhi persyaratan ujian kompre yang mana yang diuji oleh Bapak Syamsuhadi MHI. Adapun yaitu yang pertama yaitu pengertian tentang ilmu fikih. Secara etimologi, fikih berarti pengetahuan atau pemahaman, sedangkan secara terminologi, fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara yang bersifat praktis, yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci. Contohnya dalam Al-Quran. Selanjutnya yaitu tentang usul fiqh. Usul fiqh adalah ilmu hukum yang berkaitan dengan teori dan sumber-sumber secara terperinci dalam rangka menghasilkan hukum Islam yang diambil dari sumber-sumber hukum tersebut. Selanjutnya yaitu filsafah hukum Islam. Filsafah hukum Islam yaitu pengetahuan tentang hakikat, rahasia, dan tujuan hukum Islam itu sendiri, baik menyangkut materi maupun proses penetapannya. Atau filsafat ini juga digunakan untuk memancarkan atau menguatkan dan memelihara hukum Islam sehingga sesuai dengan apa yang dimaksud dan tujuan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menetapkan di muka bumi, yaitu untuk kesejahteraan umat manusia dan yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Selanjutnya yaitu manfaat dan kegunaan kita sebagai umat Islam mempelajari ilmu fikih. Yang pertama yaitu fikih memberikan pedoman dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk ibadah, muamalah, etika kita dalam bersosial. Yang kedua yaitu fikih juga membantu kita untuk memahami secara mendalam sehingga dapat menjalani kehidupan kita sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga yaitu dapat membantu umat Islam untuk taat pada hukum-hukum syariat. Dan yang keempat yaitu dapat juga memahami fikih dapat meningkatkan kesadaran akan nilai-nilai moral dan etika dalam berinteraksi sesama manusia. Selanjutnya yaitu manfaat kegunaan mempelajari usul fiqh. Yang pertama yaitu dasar pemahaman hukum. Usul fiqh memberikan landasan teoritis untuk memahami bagaimana hukum Islam ditetapkan dan berinterpretasikan. Yang kedua yaitu metodologi penalaran. Ini yaitu mengajarkan metode berpikir yang sistematik dan menarik kesimpulan hukum dari sumber syariat seperti Al-Quran dan hadis. Yang ketiga yaitu penyelesaian dalam penyelisihan. Yang dimaksud dengan penyelesaian perselisihan yaitu membantu umat manusia untuk merumuskan argumentasi yang jelas dalam menghadapi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yang keempat yaitu pengembangan hukum. Usul fiqh memungkinkan untuk mengembangkan hukum Islam dalam konteks yang relevan dan dinamis sesuai dengan kebutuhan zaman. Itulah tadi manfaat dari usul fiqh. Selanjutnya yaitu manfaat dan kegunaan kita mempelajari filsafat hukum Islam. Filsafat hukum Islam mengajarkan kita tentang nilai-nilai moral, etika, mendasari hukum, dan membantu individu untuk memahami prinsip keadilan dan kebenaran. Yang kedua yaitu untuk pengembangan wawasan atau pengetahuan dan pemahaman hukum. Yang ketiga yaitu membuat manusia menjadi kreatif. Manfaat dan kegunaan filsafat yaitu yang ketiga, membuat manusia menjadi kreatif dan dapat menetapkan suatu nilai, tujuan dan arah yang baru untuk mencari hakikat dan kebenaran terhadap suatu, baik logika serta etika. Yang keempat yaitu melalui studi filsafat ini seseorang dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis dalam mengevaluasi berbagai aspek hukum. Materi selanjutnya yaitu tentang hukum taklifi.
Yang dimaksud dengan hukum taklifi di sini adalah sesuatu yang menuntut secara pekerjaan dari mukallaf atau menuntut sesuatu yang berbuat atau memberikan pilihan kepada antara melakukan dan meninggalkan. Jadi hukum taklifi itu memberikan pilihan kepada seseorang, mereka antara akan dilakukan atau ditinggalkan. Jenis hukum taklifi yaitu yang pertama yaitu wajib. Jenis hukum taklifi yang pertama wajib. Wajib yang dimaksud dengan jenis hukum taklifi di sini adalah sebuah perintah yang harus dikerjakan, di mana jika ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Contohnya yaitu contoh yang sering kita lakukan yaitu sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, membayar zakat bagi yang berkewajiban. Itu wajib. Jika kita tinggalkan, itu kita akan mendapatkan dosa. Yang kedua yaitu sunnah. Sunnah itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh syarat, tidak mencakup haram atau makruh dan mubah. Lebih terperincinya yaitu sunnah jika ditinggalkan kita tidak mendapatkan dosa, dan jika kita kerjakan kita akan mendapatkan pahala. Contohnya yaitu puasa sunnah seperti Senin dan Kamis, dan contohnya lagi memberikan sedekah. Yang ketiga yaitu haram. Haram yang di sini adalah sesuatu yang dilarang oleh syara, berarti tidak mencakup wajib. Lebih terperincinya, haram adalah apabila kita kerjakan kita akan mendapatkan dosa, tetapi apabila kita tinggalkan kita akan mendapatkan pahala. Haram yang termasuk di sini adalah contohnya minum minuman keras, alkohol, berzina, mencuri, merampok, dan lain sebagainya. Dan keempat adalah makruh. Makruh adalah hukum makruh, sesuatu yang dianjurkan syariat untuk meninggalkannya, dan jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala, namun dilanggar juga tidak berdosa. Contohnya yaitu makan makanan yang berlebihan, tidur setelah sholat subuh, tidur sudah sholat asar. Itu adalah perbuatan yang makruh. Yang kelima yaitu mubah. Mubah merupakan suatu yang bersifat pahala atau dosa bagi yang mengerjakannya. Contohnya makan, minum, dan tidur. Selanjutnya yaitu tentang hukum wadai. Hukum wadai adalah perintah Allah yang berkaitan dengan menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang bagi yang lain. Macam-macam hukum wadai. Hukum wadai yang pertama, jenis hukum wadai. Jenis hukum wadai yang pertama adalah sebab. Jika dalam hukum wad'i, sebab diartikan sebagai tanda hingga akhirnya hukum Islam. Contohnya, orang yang telah baligh harus melakukan kewajiban hukum Islam. Misalnya sholat, berpuasa, menjalankan ibadah, dan lain-lainnya. Itu adalah jenis hukum wad'i yang pertama, sebab. Kita sebagai umat Islam, apabila kita sudah baligh, berarti kita harus siap menjalankan syarat kewajiban hukum Islam seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya. Jenis hukum wad'i yang kedua yaitu syarat. Seperti pengertian pada umumnya, syarat dijadikan sebagai hal yang wajib dilakukan. Seperti contohnya, syarat sahnya puasa adalah niat. Dengan begitu, seseorang tidak melakukan syarat tersebut dianggap batal, dianggap tidak sah puasanya. Syarat yang kedua yaitu jenis hukum wad'i yang kedua adalah syarat. Seperti tadi yang saya jelaskan, yaitu tentang kita berpuasa. Jika kita ingin berpuasa harus dengan niat. Jika tidak ada niatnya, jika kita lupa ingin berniat, berarti kita tidak sah puasanya. Yang ketiga adalah penghalang atau mani. Singkat, penghalang merupakan suatu hal yang dapat membatalkan perkara. Misalnya, orang gila yang terbebas dari kewajiban ibadah fardu, atau seorang anak yang harus mendapatkan warisan tetapi ia murtad sehingga membuat gagal ia mendapatkan warisan. Yang keempat, sah dan batal. Sah dan batal diartikan sebagai suatu yang bertanggung jawab atau pahala dan ganjaran di akhirat. Misalnya atau contohnya yaitu salah satu syarat sah adalah diperintahkan akan mendapatkan pahala, dan di akhirat sebaliknya juga. Batal dapat diartikan sebagai hal yang dapat melepaskan tanggung jawab yang mendapatkan pengguguran kewajiban di dunia, tidak memperoleh pahala dan akhirat. Misalnya adalah seseorang yang memakan bangkai atau memakan daging-daging yang tidak diperbolehkan seperti babi, anjing, dan lain sebagainya yang diharamkan.
Adapun sumber hukum Islam di sini ada 4. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran sebagai merupakan hujah atau argumentasi kekuatan bagi Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan risalah. Yang kedua adalah Al-Hadis atau Sunnah sebagai sumber hukum. Yang kedua berfungsi sebagai penguat atau sebagai pemberi keterangan kepada umumnya dan membuat hukum baru ketentuan yang tidak ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga yaitu ijma. Ijma adalah salah satu metode dalam menetapkan hukum atau segala permasalahan yang tidak ada di dalamnya. Sumber hukum Islam ini melihat berbagai masalah yang timbul di era globalisasi dan teknologi pada zaman modern ini. Ijma juga terbagi menjadi 2, yaitu ijma sarih dan ijma sukuti. Ijma sarih yaitu kesepakatan para mujtahid baik melalui pendapat maupun perbuatan. Sedangkan ijma sukuti yaitu kesepakatan ulama melalui cara mujahid atau lebih mengemukakan pendapat tentang hukum atau masalah yang telah berlalu. Yang selanjutnya yaitu tentang qiyas. Qiyas dapat kita jelaskan yaitu bentuk sistematik dan yang telah berkembang dari ra'yu yang memakai peran yang amat penting. Sebelumnya dalam kerangka teori hukum Islam Asy-Syafi'i, qiyas menduduki tempat terakhir karena ia memandang qiyas lebih lemah daripada ijma. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan materi saya. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.